Pernah nggak ada berada di titik terendah dalam hidupnya Ibu? Saya harus memutuskan dan mengatakan I'm enough. Sebenarnya insight apa yang muncul dalam diri Ibu? Kemudian berpikir bahwa yes, I am enough. Oke. Di Bali Usada adalah rumah saya yang kedua. Dan saya selalu kangen kembali ke sana. Tahun 2007 suami saya kena encephalitis kan? Iya. Kena encephalitis. Nah, menurut saya beruntungnya saya sudah punya bekal. Dan suami saya sudah punya bekal meditasi. Jadi pada saat encephalitis itu dokter udah angkat tangan. Pak Merta ada bilang, Weni, hari ini atau besok Indra akan melek. Saya nggak percaya. Saya lebih percaya dengan dokter dong. Padahal saya sudah 11 tahun ikutan Pak Merta ada. Saya berdoa. Berdoanya pada dewa, kalau misalnya Indra harus meninggal, saya terima. Kalau Indra harus sembuh cacat, saya terima. Kasih saya kesempatan, nah ini yang menjadi titiknya juga. Kasih saya kesempatan berbuat baik, berkali-kali lipat bersama Indra. Kasih saya kesempatan. Halo teman-teman, kembali lagi di Open Room yang episode ketiga. Itu bersama saya dan juga Heng. Dan hari ini kita udah undang satu narasumber yang akan punya inspirasi bagus untuk kita semua. Tentunya ngomongin tentang bagaimana perjuangannya Bu Weni ya, terkait dengan membangun citra diri perempuan, kemudian juga membangun kehidupan perempuan yang lebih baik lagi, terutama di ajaran Buddha. Tapi juga nanti kita mau cerita bahwa Bu Weni juga sampai 30 tahun loh ya, mengabdi atau bahkan ikutan di Bali Usada. Yang itu nanti jadi main topik kita. Oleh karena itu kita sambut Bu Weni terlebih dulu ya. Ya Bu Weni selamat datang di Open Room. Ya, terima kasih sudah mendapat undangan ya. Iya, Bu Weni mungkin boleh, ada hal-hal yang mungkin belum kita sampaikan tadi, mungkin tentang Bu Weni. Kayaknya saya ada baca dulunya pebisnis ya. Mungkin boleh kenalin dikit Bu. Iya. Saya sendiri dari umur 20 tahun, saya sudah bekerja ya di perusahaan keluarga. Dan kita membangun bisnis retail. Retail namanya Frank & Co, beberapa merek ya, Frank & Co, Mondial, The Palace, seperti itu. Yang terakhir Adel ya? Dan sekarang ya itu generasi selanjutnya yaitu Adel ya. Memang dari dulu di perusahaan kayak gitu ya, perhiasan ya? Memang orang tua saya itu backgroundnya memang perhiasan, tapi di tempat yang kecil ya, di lokasi yang kecil. Dan setelah anak-anak sudah lulus sekolah, waktu itu saya sudah lulus SMA dan kakak saya juga 2 orang sudah lulus SMA, tapi ada 3 yang lain masih sekolah. Saya sendiri yang ada di Indonesia, di Jakarta, yang paling kecil. Jadi saya diminta untuk membantu, dan satu saya masih kuliah di Fakultas Kedokteran. Di Untar ya? Di Untar. Tapi hanya setahun ya Bu, saya lihat Bu ya? Iya, setelah itu 1,5 tahun setelah kuliah, dan saya dapatkan calon suami di situ. Jadi tujuannya apa nih, to get or to be? Jadi sebenarnya menjadi tujuan to get ya, to get husband. To get husband. Nah, suami saya memang jadi dokter. Lalu setelah 1,5 tahun di kuliah, akhirnya karena saya juga bekerja, saya merasakan bahwa tidak mungkin. Kalau dulu kan tidak ada online, perjalanan jarak yang jauh dari Pasar Rebo ke waktu itu ke Grogol setiap hari sepertinya tidak mungkin ya, seperti itu. Jadi saya memutuskan untuk berhenti dan kuliah. lanjut untuk bekerja ya Bu ya? Dan lanjut untuk bekerja. Jadi pas umur 20 tahun saya bekerja. Tapi nggak tahu ini sensitif Bu Weni mau cerita atau enggak. Saya dengar dulu sampai dengan 13 atau 14 tahun Pak Indra masih beda agama dengan Bu Weni. Iya, betul. Saya sebenarnya menikah dengan Indra tuh di gereja. Di gereja ya. Tapi beruntungnya Indra ini sangat open mind. Kami selama berhubungan itu tidak pernah membahas masalah agama, labeling agama, tapi kita memang lebih banyak membahas tentang bagaimana kita menjalani kehidupan.
Karena saya sendiri sudah aktif di wihara itu dari umur 15 tahun, dari SMA 1. Jadi saya ini juga boleh dibilang militan di Buddhis. Pada saat saya ketemu Indra dan Indra bilang Katolik dan beliau bilang bahwa bisa menerima saya, I'm okay. Mungkin kalau tidak bisa menerima saya, mungkin kita bisa putus kali ya. Tapi karena bisa nerima, kita bersama-sama bisa menjalani dengan baik dan akhirnya saya menikah di gereja. Waktu itu lucunya, kami ada 5 pasang yang mengikuti kursus perkawinan ya. Dan pastornya bertanya, setelah mau selesai nih, pastornya bertanya kepada kita semua, dia begini, apakah kalian mau menjadi Katolik? Beberapa teman-teman yang ikutan bilang yes. Lalu bertanya sama saya, kok kamu gimana? Kalau kamu gimana? Terus saya bilang, Pastor, maaf saya tidak ikut. Kenapa? Karena agama Buddha itu kan sedikit. Kalau saya pindah ke agama Katolik, nanti teman-teman saya berkurang 1 orang. Tapi kalau saya ke Katolik menambah 1 orang, di Katolik tidak akan merasakan saya berada di sana. Jadi please berikan saya kesempatan untuk ada di agama Buddha, saya bilang. Tadi pagi saya cerita sama Heng tentang itu. Saya bilang, oh intelijen juga ya Bu ini ya. Jawabannya very good answer gitu loh. Bisa langsung, pastornya pasti bilang, oke. Iya. Memang saya tuh nggak pernah mau fighting untuk membicarakan tentang perbedaan. Karena pasti akan terjadi perbedaan. Dari dulu. Bingung juga ya kalau ditanya, dari mana dapatnya ilmu itu? I don't know. Itu dia keluar aja sendiri dan saya bisa menjawab seperti itu ya, seperti itu. Apa memang karena Bu Weni sudah sering kali aktif di kegiatan-kegiatan Buddhis di wihara, kemudian ya udah merasa bahwa emang kalau saya nggak ada di sini, wah dampaknya besar sekali. Iya, betul sekali. Jadi pencarian saya untuk menjadi Buddhis itu bukan karena orang tua, kalau menurut saya ya, walaupun orang tua saya adalah Buddhis tradisi, tapi pencarian saya betul-betul pergi ke rumah-rumah ibadah. Saya berada di rumah-rumah ibadah agama yang lain itu dan saya ikutan ritual mereka juga. Beberapa kali sampai saya bisa merasakan bahwa this is my home atau tidak. Kalau saya rasakan tidak, saya akan keluar dari situ. Waktu itu begitu. Jadi saya pada saat di rumah ibadah lain memang selalu terjadi pertanyaan-pertanyaan yang selalu saya tanyakan juga. Ya contoh-contohnya kalau di sini membicarakan tentang kehebatan doa sehingga menjadi sembuh, seperti itu mujizat, seperti itu. Saya selalu bertanya apakah di sini tidak ada yang sakit? Oh ada. Kalau seperti itu, apa yang membedakan agama A dan agama B? Semua juga sama, harus menghadapi sakit. Seperti itu. Jadi hal-hal sederhana seperti itu yang saya tanyakan setelah saya bertanya dan akhirnya saya mencari jawaban sendiri. Dan memang pencarian saya adalah pada saat saya pergi ke wihara waktu itu, wiharanya wihara Tridharma. Yang waktu itu wihara Silaparamita masih di Cawang. Jadi mau pindah ke Cipinang, otomatis situasinya kan udah sepi, udah agak kosong. Dan guru yang ada di sana adalah Bapak Margasinggi. Ini papanya Koyasa ya? Jadi Pak Margasinggi lah pertama kali saya datang, saya memang melihat Buddha Rupang dan saya menangis. Belum dengar aja saya duduk, saya bilang, wow, ini my home, rumah saya. Dan setelah itu saya mendengarkan Pak Margasinggi bercerita
menjelaskan tentang hukum karma, bagi saya ini jawabannya. Jawabannya ini, itu di usia 15 tahun. 15 ya. Setelah itu saya tidak pernah stop Sampai sekarang ya Bu ya. sampai saat sekarang. Bu, saya baca bahwa apa yang memutuskan Pak Indra untuk mantap jadi Buddhis, ternyata karena Bu Weni adalah gurunya yang mengajarkan dalam diam ya. Iya. Saya pengen tahu nih, Bu Weni kan banyak perannya banget ya, terutama di Buddhis. Sebagai guru dari suaminya iya, kemudian pembabar dhamma juga iya, kemudian juga aktif di Wandani untuk perempuan juga iya, kemudian juga pebisnis juga iya sampai usia 48. Saya mau tanya, mungkin Ibu, boleh saya kasih waktu sedikit, pernah nggak ada berada di titik terendah dalam hidupnya Ibu? Titik terendah pasti ada ya. Sebenarnya beberapa kali juga ya saya mengalami itu. Namanya manusia kan up and down. Yang pertama adalah pada saat saya betul-betul merasakan bahwa saya harus quit dari pekerjaan. Itu menurut saya adalah titik di mana saya harus mengambil keputusan, di mana saya harus meninggalkan pekerjaan yang otomatis pasti saya mendapat penghasilan yang sangat bagus sekali, walaupun itu perusahaan keluarga ya, tapi saya mendapat penghasilan secara profesional. Seperti itu, saya harus memutuskan dan mengatakan I'm enough. Saya nggak tahu apakah itu titik terendah ya, tapi saya mengatakan bahwa I'm enough. Ya pasti semua orang kaget. Karena kita lagi membangun beberapa brand dan saya berada di sana juga. Tapi saya berpikir bahwa hidup ini saya bagi dalam 3 babak. Babak pertama dari usia lahir sampai 20 tahun saya sekolah. 20 sampai 48 tahun berarti sudah 28 tahun, sudah lebih dari perjalanan yang pertama, 28 tahun. Saya bilang saya hidup sampai kapan? Itu yang membuat saya merenung. Dan waktu itu saya meminta tempat di tahun 2013, di bulan Desember saya meminta tempat Pamerta ada yang ada di Forest Island untuk saya pinjam. Saya retret mandiri bersama keluarga. Oh, iya. Private gitu? Private. Jadi saya minta ada asisten saja yang membantu saya. Di situ saya meditasi bersama anak-anak juga. Saya meditasi sampai saya bilang apakah ini benar atau salah. Saya memutuskan untuk berhenti. Benar atau salah itu kan sebuah jawaban yang sulit ya. Iya. Saya harus meninggalkan semua pekerjaan yang sebenarnya sudah sangat baik sekali. Itu sulit sekali. Saya bilang oke. Pasti kalau dulu Siddhartha Gautama lebih susah ya ninggalin anak dan keluarga. Ini ninggalin pekerjaan aja sudah mengambil keputusan yang berat. Nah dari sana setelah itu saya berpikir bahwa sebenarnya hidup saya untuk apa? Artinya untuk apa? Meaningnya untuk apa? Hidup saya boleh dibilang banyak orang yang bertanya kok saya hidup di dunia jewelry yang very luxurious, ini barang-barangnya luxury, tapi saya tidak menggunakan. Saya juga nggak ngerti. Tapi itu mungkin yang membuat saya lebih mudah untuk mengambil keputusan bahwa saya enough dan saya memang mau mengabdi sebagai Dhamma worker. Social Dhamma worker ya. Social Dhamma worker. Ibu nggak pernah merasa menyesal setelah memutuskan 40 tahun saya berhenti enough? Enggak. Tidak merasa menyesal. Walaupun memang waktu itu ada yang bertanya juga sama saya. Kenapa sampai keluar? Ya pasti ada sebuah peristiwa-peristiwa yang membuat saya berpikir bahwa saya ini sulit berlatih kalau situasinya itu yang namanya bisnis ya. Pasti up and down seperti itu. Banyak masalah-masalah yang harus kita hadapi. Mungkin saja banyak fraud ya, banyak terjadi fraud seperti itu yang kita harus
juga harus tangani, handle seperti itu. Tapi beruntung pada saat itu, pada saat saya bekerja, justru itu minim fraud, minim sekali. Karena sentuhan saya memang kepada people, kepada tim. Saya lebih banyak menyentuh tim, bagaimana mereka harus berjuang seperti itu. Itulah yang membuat saya berpikir bahwa oh kalau saya di sana, kalau saya bekerja, saya tidak bisa benar-benar berlatih. Lalu saya memutuskan untuk jadi Dhamma worker. Ternyata jadi social Dhamma worker berkali-kali lipat lebih susah sebenarnya. Berkali-kali lipat lebih susah, bukan susah pekerjaannya, bukan susah. Apanya itu? Tapi susah menghadapi begitu banyak peristiwa di lapangan yang bisa membuat kita sedih, menghadapi contoh seperti kondisi kejadian gempa Lombok. Saya harus ke sana, saya terjun ke lapangan langsung, saya melihat bagaimana semua rumah hancur. Itu membuat saya terpana juga. Saya sempat nangis bahwa wow, begitu cepatnya hidup ini berubah. Seperti itu. Jadi peristiwa itu yang kadangkala kita nih berkali-kali lipat lebih banyak melihat kondisi yang seperti itu kan. Melihat kalau kita jadi Dhamma worker ya, melihat kesusahan orang, melihat penderitaan orang seperti itu. Kasus-kasus yang terjadi, kehidupan rumah tangga, karena teman-teman yang datang, yang bertanya itu bukan cuma dari Buddhis, teman-teman dari berbagai macam agama, termasuk pada saat COVID akhirnya Wandani membuat peduli COVID, dan peduli COVID itu justru banyak sekali dari berbagai macam agama yang meminta pertolongan dan kita berikan itu. Ibu kumpulin tabung oksigen apa 500 lebih Iya ya? betul, tabung oksigen kita buat 4 jalur kan, untuk yang tabung oksigen gratis, untuk yang pemberian makanan, untuk telekonseling dan telemedicine. Telekonseling ini kan saya membantu orang-orang yang mengalami stres ya. Dan beruntung saya punya guru Pak Adi W. Gunawan yang juga support untuk kita melakukan telekonseling gratis, sehingga para terapis ikut berkumpul dan semua berbagai macam agama. Tidak ada yang hanya agama Buddha, enggak, semua agama ikut terlibat. Nah, jadi seperti itu. Jadi titik terendah adalah pada saat saya mengalami memang kebingungan apakah saya stop atau tidak. Itu sangat tidak enak, berbulan-bulan. Lantas saya penasaran Bu, ketika itu berarti kan meditasi kan, kemudian decide bahwa ya emang akan resign. Nah, pada saat meditasi atau mungkin pada saat mungkin merenungkan tentang keputusan tersebut, sebenarnya insight apa yang muncul dalam diri Ibu? Kemudian berpikir bahwa yes, I am enough. Oke. Sebenarnya dari saya memutuskan jadi Buddhis, saya belajar sendiri di tahun 82. Tahun 82 itu tidak banyak buku panduan atau referensi yang bisa kita dapatkan. Saya lebih banyak membaca. Di situ saya melihat bahwa memang jalan satu-satunya yang terbaik adalah kita harus ya seperti yang diajarkan Sang Buddha, tidak berbuat jahat, tambahkan kebajikan, sucikan hati dan pikiran, seperti itu. Ini yang menjadi pembelajaran saya nih, bagaimana saya bisa melakukan ini semua. Seperti itu. Kalau saya di dalam bisnis itu kan juga banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan ya. Mungkin juga dari kompetisi-kompetisi yang kita harus berjuang juga untuk itu. Menghadapi bisa saja menghadapi permasalahan-permasalahan dari staff, itu kan banyak sekali ya. Nah, ini yang menjadi perhatian saya bahwa adalah
saya harus sebenarnya di dalam pekerjaan itu pun saya juga membantu mereka secara buddhistis. Dan saya berpikir bahwa saya harus bisa juga bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga bisa memberikan kepada banyak orang, terutama umat-umat Buddha. Karena di dalam pekerjaan pun saya selalu membawa hidup itu, bagi saya Buddha itu adalah aplikasi. Bukan cuman pembelajaran yang harus dihafal, tapi bagaimana the way of life dari hidup kita ini harus terlihat seperti itu. Nah, ini yang harus saya berikan juga kepada teman-teman di Buddhis. Value itu yang mau dibawa ya. Seperti itu. Dan saya merasakan bahwa this is sebenarnya life saya harusnya seperti itu. Saya punya pemikiran seperti itu aja. Jadi nggak ada yang jauh-jauh bahwa saya mau bagaimana, mau menjadi apa di Buddhis. Tidak, tapi saya merasakan bahwa saatnya sekarang saya memberikan value yang saya miliki ini untuk teman-teman yang ada di Buddhis. Seperti itu sih. Just simple itu, karena saya tidak mau hidup saya ini hanya mengejar materi. Materi kalau dikejar kan nggak ada batasnya. Tapi waktu saya untuk mengenal Buddha Dhamma ini punya limitasi juga kan. Sampai kapan saya hidup? Sampai kapan saya bisa berjuang di lingkungan umat Buddha? Seperti itu. Pada saat itu gimana respon Pak Indra dan anak-anak? Beruntung mereka sangat mengerti. Karena saya bilang bahwa mama mau berhenti, mama mau mengabdi. Saya bilang dengan anak-anak, oke. Ya mereka juga merasakan bahwa apakah nanti bagaimana penghasilan seperti itu. Saya bilang, saya rasa cukup untuk kita hidup. Asal tidak berlebihan. Nggak terlalu berlebihan lah ya. Karena orang kan menganggap bahwa wow, kami ini pemilik, biar bagaimana saya tetap masih berada di sana sampai saat ini. Kita punya outlet yang sampai 150 seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia, and then akan terus bertambah. Tapi itu saya tidak melihat itu menjadi sebuah kita akhirnya bisa spend money dengan liar ya? Iya, seperti itu. Saya lebih berpikir dari dulu, uang yang mau diberikan untuk barang-barang branded, lebih baik saya berikan untuk dana seperti itu. Untuk terutama untuk anak-anak yang sekolah. Seperti itu sebenarnya. Bu, boleh nggak Bu saya tarik dikit? Saya mau ngomongin Ibu, tadi saya ada singgung 30 tahun belajar di Bali Usada. Itu gimana bisa ketemu Bali Usada dan belajar di sana? Apa yang dipelajari? Iya. Oke. Ini di Bali Usada adalah rumah saya yang kedua. Dan saya selalu kangen kembali ke sana. Hampir ya selama pandemi memang kita stop ya, tapi kita tetap mengikuti online. Jadi 30 tahun yang lalu itu kakak saya terkena kanker. Kanker melanom, kanker kulit. Ya pasti itu kanker langka yang sangat sulit. Diajak ke Singapura, dokter di Singapura bilang bahwa ini adalah penyakit langka. Dan orang Asia lagi. Dan ketemulah dengan Bante Sukemo. Bante Sukemo bilang, kamu pergi ke Merta Ade. Waktu itu tahun 96. Pak Merta Ade kalau tidak salah mulanya di tahun 93. 93. Saya 96 ketemu. Dah, kamu pergi ke Merta Ade. Saya cari. Lalu saya berhubungan dengan Pak Merta Ade. Pak Merta Ade lalu meminta kakak saya ke Bali. Belajarlah ke Bali. Waktu itu Pak Merta Ade masih mengajar sendiri ya. Lalu saya bilang, wow, ini very good, bagus banget. Saya minta Pak Merta Ade, Pak, Bapak bisa nggak datang ke Jakarta? Kalau Bapak datang ke Jakarta, mengajar 8 kali, nanti saya ajak staf saya di kantor untuk ikut.
minimal 100. Karena waktu itu biaya tiket kurang lebih 1 juta lah pulang pergi ya. Jadi 100 orang. Jadi staf saya ini agama apapun saya ikutkan. 8 pertemuan. 8 kali pertemuan. Setiap orang harus membayar 10.000 supaya mereka itu enggak skip kan, karena udah bayar. Jadi setiap orang 80.000. Nah, itulah pertama kali Pamerta ada datang ke Jakarta. Pertama kali mengajar ke Jakarta. Nah, semenjak itu abang saya, kakak saya tetap ya ternyata boleh dibilang sehat lah seperti itu. Jadi kansernya bisa terkontrol. Sampai saat sekarang masih hidup, masih sehat sampai saat sekarang ya. Nah, tahun 98, 2 tahun kemudian saya ikutan retret. Waktu itu kalau tidak salah Tapa Brata yang kedua. Jadi Tapa Brata yang pertama, saya meminta teman saya yang lagi kebingungan agama. Dia ini sebenarnya agama yang lain. Lalu dia mau belajar agama Buddha, saya minta untuk Tapa Brata. Saya bilang itu bagus sekali, padahal saya belum ikutan. Saya bilang bagus sekali, kamu masuk ke dalam Tapa Brata. Teman saya ikutan. Lalu pulang-pulang, waduh bagus sekali. Saya bertanya, bagusnya apa? Dia bilang, loh, kamu belum pernah? Belum. Oh gitu, ini bagus sekali dia ceritakan. Nah, lalu yang kedua kali saya ikutan. Waktu itu saya mengalami sakit MAH yang kronis. Dan mata saya yang satu ini berkedip begini. Setelah ikut 7 hari 6 malam, and then di hari Jumat pada saat sudah bisa berbicara, teman-teman kaget melihat perubahan saya. Mereka bilang, kamu ada yang berubah deh. Berubah apa? I'm okay. Saya tidak merasakan itu. Lalu mereka lihat-lihat, cari-cari. Mata kamu tidak kedip-kedip lagi. Oh iya. Semenjak itulah saya jadi vegetarian sebenarnya selama 7 tahun. VG selama 7 tahun. Nah, semenjak itu saya jadi aktif di Bali Usada, jadi relawan di Bali Usada, termasuk teman-teman saya yang kena lupus, kena jantung, kena kanker seperti itu, dan menjadi relawan di sana untuk menjelaskan kepada teman-teman bagaimana pentingnya bermeditasi. Waktu itu suami saya ikut juga, mulai ikut, tapi belum terlalu aktif ya. Masih ya up and down lah seperti itu. Maksudnya ya ikutan, bisa enggak. Nah, tahun 2007 suami saya kena ensefalitis kan. Kena ensefalitis. Nah, menurut saya beruntungnya saya sudah punya bekal dan suami saya sudah punya bekal meditasi. Jadi pada saat ensefalitis itu dokter udah angkat tangan. Selama ada di bed dan tidak sadar, saya mengajak suami saya untuk bermeditasi. Saya bimbing dia, saya bilang, kamu tenang aja di sini, saya ada di samping kamu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kamu lagi istirahat. Yuk kita sama-sama meditasi. Nafas masuk tahu, nafas keluar tahu. Saya bimbing seperti itu. Berkali-kali. Nah, itu mungkin yang membuat saya juga jadi lebih tenang. Karena saya menganggap bahwa dia itu tidak apa-apa. Walaupun lagi dalam keadaan tidak sadar. Karena saya terus berkomunikasi. Lalu saya bertemu dengan dokter angkat tangan, dokter bilang, I give up, dibilang dokter. Jadi maksud dokter gimana give up? Virusnya itu semua sudah nyebar, di otak semua sudah nyebar. Ini sudah terlambat. Karena sudah datangnya memang sudah terlambat. Kita menggunakan SOS, pesawat. Nah, oh begitu, iya. Oke, ya memang pada saat itu otomatis saya ini tidak pernah mau memperlihatkan di kamar itu bahwa saya sedih.
bahwa membahas tentang penyakitnya yang Indra derita, saya tidak pernah mau bahas. Jadi orang yang masuk ke dalam kamar harus happy. Orang yang masuk ke dalam kamar harus ceritanya yang lucu-lucu. Jadi bukan kesedihan, bukan pertanyaan. Jadi kalau mau tanya di luar. Nah di situ saya telepon Pak Merta Ada. Pak, Indra itu udah nggak bisa disembuhkan, dokter sudah give up. Jadi gimana ya Pak? Pak Merta Ada bilang, Weni, hari ini atau besok Indra akan melek. Saya nggak percaya. Saya lebih percaya dengan dokter dong. Padahal saya sudah 11 tahun ikutan Pak Merta Ada. Saya lebih percaya dengan dokter yang ada CT scan, MRI, semua sudah ada buktinya. Pak Merta Ada bilang, kalau enggak hari ini atau besok. Oke. Lalu saya masuk dalam kamar mandi, saya nangis pada saat itu di kamar mandi, saya berdoa. Berdoanya pada dewa, kalau misalnya Indra harus meninggal, saya terima. Kalau Indra harus sembuh cacat, saya terima. Kasih saya kesempatan, nah ini yang menjadi titiknya juga, kasih saya kesempatan berbuat baik, berkali-kali lipat bersama Indra. Kasih saya kesempatan seperti itu. Setelah itu saya bilang saya tidak mau nangis lagi, saya tak mau nangis. Jadi selama saya nangis saya di kamar mandi, saya ke depan ke sebelah bednya dan saya baca parita lagi. Saya chanting, terus 1 jam sampai jam 11, 2 jam, jadi dari jam 9 sampai jam 11, jam 11 dia melek. Dia manggil nama saya. And then dokter very surprised. Dokter bilang, gila ini miracle. Saya bilang, dok ini adalah karma baik saya dan suami. Seperti itu. Nah semenjak itulah Indra ya sangat rajin berlatih. Malah dia lebih rajin dibandingkan saya ya. Dibandingkan saya, dia rajin berlatih. Tapi memang ada perjalanan lain lagi. Indra dinyatakan kena kanker. Oh, setelah itu selesai yang tadi? Baru dalam beberapa bulan ini. Kena kanker prostat. Ya untung lagi, beruntung karena kita sudah punya bekal lagi ya. Sudah punya bekal dari meditasi Pak Merta Ada. Karena saya ini kalau retret Bali Usada ya saya setahun bisa 2-3 kali juga. Ya, minimal 1 kali. Jadi dan bersama Indra juga begitu, jadi kita bergantian. Pasti dia kaget juga bahwa dia kena kanker. Dia menyatakan bahwa wow, saya kena kanker. Oke, saya tentu perlu waktu juga untuk kaget dan otomatis saya juga nangis ya. Tapi cuma sekali nangis. Setelah itu sama, stop. Saya bilang saya boleh nangis sekarang ini, nangis sebentar. Setelah itu stop. Saya mesti strong untuk menghadapi ini. Saya bilang, Indra, it's okay. Kamu cancer tidak apa-apa. Ini kesempatan kamu untuk terus berlatih meditasi. Jadi sekarang dia meditasi terus-menerus ya. Terus-menerus berlatih meditasi setiap sebulan minimal 1 kali retret. Kadang sebulan 2 kali retret. Saya kasih retret dan retret. Saya kasih. Jadi ya kita bergantian, selama dia retret ya saya di rumah. Selama ini kita tidak pernah berdua bersamaan retret. Saya bilang kita sendiri-sendiri retret. Bu ini ngomong kayak gini kelihatan santai loh. Santai ya. Begitu kan sebenarnya? Dalamnya begitu juga. Iya betul. Apa itu sebenarnya yang maksudnya di benaknya Bu ini bisa hal-hal kayak gini tuh dianggap oke. Sekali aja sedihnya, lanjutkan. Iya. Saya termasuk yang mempelajari juga. Bagi saya, apa yang diajarkan Sang Buddha, lahir tua sakit mati, itu pasti. Jadi sakit pasti. Kalau enggak kamu yang meninggal, ya aku yang meninggal duluan. Kalau kamu yang sakit duluan, atau aku yang sakit duluan. Yang pertama itu. Yang kedua adalah, kalau kita sedih, karena saya juga belajar dan berusaha mempraktekkan, kalau kita sedih itu kan bad karma ya. Jadi saya berusaha untuk mengalihkan itu semua.
bahwa kesedihan itu bad karma. Saya harus menutup itu. Saya kan mengajarkan hal itu. Mengajarkan bahwa kita punya dua keran baik dan keran buruk. Keran-keran ini kan tergantung kita yang menutup dan membuka. Selama kita sedih, berarti kita membuka keran yang buruk. Lah kalau keran buruk ini sedihnya saya ini enggak, saya stop. Dia akan terus mengalir. Memenuhi tong saya sampai dia penuh. Saya nggak mau. Saya selalu mengajarkan bahwa kalau kita sedih, kita normal loh untuk nangis. Normal. Kita juga nggak boleh fake bahwa kita tak perlu nangis, kita menjadi strong woman. Nggak harus. Kita tetap normal kalau kita nangis dan sedih. Kita marah normal. Tapi nggak lama. Kalau lama itu kan juga, ya saya juga belajar juga. 1 detik pikiran kita ini kan triliunan yang masuk. Apakah itu bad or good? Ini yang saya selalu isi pikiran saya, bahwa saya nggak boleh lama-lama. Jadi kalaupun nangis oke, sebentar, setelah itu oke. Kita jalanin aja tugas masing-masing. Tugas kamu, saya bilang dengan suami saya, tugas kamu adalah meditate, happy life, olahraga, makan sehat, and meditate lagi. Lalu gimana dengan pekerjaan? Pekerjaan ini bagian saya sekarang. Jadi memang saya tidak pernah compare bahwa kok kerjaan aku banyak, kok kamu santai-santai aja. Enggak. Bagi saya dia sedang melakukan pekerjaannya. Meditasi itu adalah dia punya job. Jadi kalau dalam 1 hari dia meditasi sehari 4 kali 5 kali di rumah, ya itu pekerjaan, saya tidak akan ganggu. Seperti itu. Dan actually saya sangat, memang boleh dibilang ya untuk menghadapi kasus ini saya memang tenang banget. Saya nggak tahu kalau ada peristiwa lain lagi apakah saya bisa tenang, ya kan. Tapi menghadapi berbagai peristiwa, dari peristiwa Indra kena ensefalitis, dan sekarang ini menghadapi cancer, ya itu kan sudah saya sudah punya pengalaman dan sudah menjadi semakin matang ya menghadapi itu. Tapi dari tadi Ibu selalu ngomong beruntung itu yang mungkin gak masuk di akalnya orang pada umumnya ya. Beruntung gimana tuh Bu? Maksudnya ini kan sesuatu yang kayaknya kontradiktif ya. Beruntung katanya. I don't know ya, kalau bagi saya gini, Johan ya. Saya juga pada saat Indra selesai pengobatan di Singapura lagi tahun 2007, 2008 saya menghadapi penyakit autoimun. Oh, Bu ini. Menghadapi artritis, menghadapi autoimun artritis. Seluruh badan sakit semua. Gak bisa jalan, gak bisa gerak. Tidak ada orang yang saya beritahukan, cuma suami saya. Saya bilang ini badan saya sakit semua. Seperti diiris-iris tulangnya semua. Wow, lalu saya pergi ke dokter bilang, waduh ini kamu kena osteoartritis. Dan juga ke Singapura, di Singapura juga bilang kamu harus minum obat seumur hidup. Lalu saya pergi jalan, saya harus geser kaki ini luar biasa. Kalau ngerasain sakit itu bisa netes air mata. Saya telepon dengan Pak Merta, ada Pak, badan saya sakit. Oke, kamu masuk lagi ke retret. Saya masuk ke retret. Pada saat pemeriksaan tubuh, karena di metodenya Pak Merta ada kan seperti itu ya, ada pemeriksaan tubuh, itu sakitnya luar biasa. Terus cucuran air mata ini terus, tanpa saya menangis, tapi dia mengucur karena sakit sekali ini badan. Sampai hari Jumat, itu kan hari Kamis ya, sampai hari Jumat, di hari mau terakhir ya, karena terakhirnya hari Sabtu, Jumatnya saya bilang Pak Merta, ada Pak, badan saya masih sakit banget. Oh gitu ya, oke. Lalu beliau periksa saya dan Pak Merta ada bilang,
Weni, kamu berikan cinta kasih sama diri kamu sendiri. Jangan berikan keluar. Kamu sudah habis nih untuk diri kamu sendiri. Dan kamu ada kebencian. Wow. Kebencian apa, Pak? Kebencian karena kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Wow. Setelah itu saya pikir-pikir, apa? Memang akhirnya Pak Merta Ada menjelaskan bahwa kebenciannya adalah pada saat kamu tidak bisa melakukan apa-apa, timbul rasa benci dalam diri kamu. Oh, saya tidak bisa melakukan itu. Oh, saya tidak bisa nolong. Oh, saya tidak bisa membantu. Seperti itu. Itu terekam terus di dalam diri kamu. Itu menghantam tubuh kamu. Oke. Sekarang cinta kasih, semoga saya berbahagia. Besok pagi, Sabtu pagi, jam 5 pagi, meditasi, semuanya periksa badannya, maksudnya semua meditasi dengan melakukan pemeriksaan badan untuk kehidupan sehari-hari. Saya dikasih tugas untuk semoga saya berbahagia. Lalu saya bermeditasi, semoga saya berbahagia, semoga saya berbahagia. Apa yang terjadi? Saya seolah-olah merasakan sakit itu dari kepala sampai ke kaki itu pelan-pelan dia mengalir ke bawah. Pelan-pelan, sampai akhirnya hilang sama sekali. Saya surprise sekali. 1 jam kok saya nggak merasakan sakit apa-apa. Saya bilang sama Pak Merta Ada, Pak, kok saya nggak sakit lagi badan ini. Oke, kamu 1 minggu begini. Semoga saya berbahagia. Semenjak itu obat-obat saya kembalikan, badan saya sehat. Obat-obat saya bukan kembalikan, saya berikan kepada teman-teman karena kan saya beli untuk 6 bulan lah. Saya beli untuk 6 bulan. 6 bulan sekali saya harus beli. Dan udah saya kasih kepada teman-teman. Dan apa yang dikatakan dokter bahwa saya tidak bisa naik tangga, saya tidak bisa lari, saya buktiin dengan naik gunung. Hiking. Naik gunung. Seperti itu. Jadi tahun 2014 saya mulai lagi naik gunung. Dokter bilang udah nggak bisa naik tangga, bisa naik gunung malahan. Sama Pak Indra, saya lihat fotonya soalnya. Iya, betul. Oke, Bu, setelah itu apa yang Bu Weni lakukan setelah autoimunnya selesai? Kemudian apa Bu Weni masih tetap regular practice untuk meditasi? Iya. Ya, otomatis untuk regular practice saya juga lakukan ya. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah karena sakit ini dia bisa timbul. Jadi kalau dia timbul, saya akan duduk diam. Saya bisa merasakan bahwa dia akan timbul. Saya duduk diam beberapa menit dan mulai merasakan semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Tapi akhirnya saya berpikir bahwa itu bukan hanya untuk saat latihan saja. Tapi sebenarnya pada saat kita do something, melakukan sesuatu. Memang pada saat kita mengalami stres, mengalami lelah seperti itu ya, dia bisa saja timbul. Beruntung kita sudah cepat melakukan, dan sekarang ini hampir tidak pernah, sudah beberapa tahun ini tidak pernah lagi muncul sakit itu. Kalau menurut saya bukan cuma lagi praktis, lagi berlatih yang 1 jam atau itu, tapi di dalam kehidupan, di dalam perjalanan, saya sendiri kalau di mobil, lagi sendiri, lagi turun, misalnya bangun tidur, saya selalu semoga saya berbahagia. Saya merasakan dulu aliran semoga saya berbahagia ini muncul dari sini dan mengalir ke seluruh tubuh. Semoga saya berbahagia, seperti itu. Jadi kalau berjalan, duduk di mobil atau di manapun lagi diam ya kan, semoga saya berbahagia. Saya juga merasakan seperti itu. Jadi enggak harus pada saat duduk meditasi. Tapi Pak Indra oke Bu ya, bisa menerima itu juga. Nah ini dia satu hal lagi ya, memang betul. Saya beruntung punya suami seperti dia
yang memang secara emosional itu sangat termanage. Jadi dia pun berbicara dengan saya itu bukan dengan emosional, tapi dia berbicara, oke, aku kena cancer dan aku parah, seperti itu, karena sudah menyebar ke tulang. Oke, seperti itu. Ya, pasti dia pun juga dalam beberapa saat dia pun juga kaget pas melihat hasilnya. Tapi setelah itu, really dengan bantuan para guru-guru, Pak Merta Ade, dan juga guru yang sangat mendukung saya, Pak Adi W. Gunawan, Pak Slamet Rojali. Bagi saya 3 guru ini menjadi role model yang luar biasa. Ya, yang dimana pada saat saya mengalami sesuatu, saya pasti berdiskusi dengan ketiga guru ini. Pak Adi W. Gunawan juga sangat helpful, sangat membantu. Kita melakukan video call, bagaimana Indra harus benar-benar menguasai pikiran dia, seperti itu. Walaupun sudah ada bantuan dari Bali Usada, tapi saya juga meminta bantuan yang sangat besar terhadap Pak Adi W. Gunawan. Pak Adi W. Gunawan banyak memberikan support dan membimbing langsung juga. Bagaimana secara ya beliau kan guru hipnoterapi ya, dan saya sendiri pernah belajar. Saya dan Indra pernah belajar SCH. Jadi saya pun tahu bagaimana menguasai pikiran ini, bagaimana ego personality kita mesti dijaga. Nah, Pak Adi W. Gunawan mengajarkan itu, membimbing langsung, dan itu sangat mendukung sekali. Powerful, sangat very very powerful. Itu kalau menurut saya dengan bantuan latihan-latihan yang kita peroleh dari guru-guru ini, dari guru-guru Pak Merta Ade, Pak Adi W. Gunawan, Pak Slamet, tentu saja itu jadi bekal yang luar biasa ya. Yang luar biasa bagi saya. Saya nggak bisa bayangin betapa bangganya Pak Indra ya, Bu ya. Dulunya nggak mau, sampai kemudian kenal Bu Weni, kemudian sampai harus menghadapi 2 kondisi ini gitu ya, yang modelnya kayak gitu. Dan untungnya adalah udah punya pemahaman dan udah punya cara hidup dan praktek yang model seperti sekarang. Iya, betul. Ya, memang pada saat saya menikah dengan Indra, apapun yang kita ambil keputusan atau sebuah diskusi, pasti ada unsur Buddhis. Termasuk saya di kantor, di mana saya mengajar, Jalan Mulia Busu 8 itu menjadi salah satu yang saya ajarkan. Bagaimana kita mendapatkan happiness, kebahagiaan, seperti itu. Nah, disitulah yang dimana mungkin si Indra juga melihat bagaimana saya menghadapi orang tuanya, bagaimana menghadapi kasus, case-case, di mana harus betul-betul namanya, kalau menurut saya adalah kalau kita jalan itu, jalan benar itu lurus, nggak bisa miring kanan miring kiri. Misalnya, oh ya karena dia jadi aku, misalnya dia berbuat salah tapi karena dia teman saya, jadi saya tetap misalnya membenarkan. Bagi saya tidak bisa begitu. Nah, ini mungkin yang dia juga lihat bahwa dia sangat trust sama saya, dia sangat trust, sangat percaya, dan saya juga sangat trust sama dia. Sangat, karena itu dia bagaimana kita betul-betul berusaha berada di jalan yang benar, seperti itu. Bagaimana menghadapi, terutama kan yang paling pusing awalnya menghadapi mertua dong ya. Orang kan paling takut ya. Gimana nih istriku dengan orang tuanya kan. Justru saya sangat close dengan papa mami. Sangat-sangat close.
walaupun berbeda agama. Ya. Dan pada saat sebelum meninggal, papi mertua pernah ngomong sama saya bahwa, Weni, kalau saya punya umur yang lebih panjang, saya mau belajar agama Buddha loh sama Wih. kamu. Karena Pak Indra papanya memang ngajarin agama Buddha juga sering ya kadang-kadang ya. Ke Pak Indranya. Sebenarnya papanya Indra itu tidak beragama Buddha, mungkin ya dulu karena dia Hollandspreken sih, pendidikan Belanda. Oke. Tapi maminya Katolik. Oh, Tapi ya mungkin filosofi Buddhisnya. Buddhis ya, seperti orang-orang tua zaman dulu tuh kan ada ya, Ya. bahwa kejujuran diambil seperti itu. Bu, kalau dari saya sih satu lagi nih, pertanyaan terakhir. Bu, ini boleh tarik napas sedikit. Saya mau nanya, untuk melewati ini semua, gimana kalau seandainya Bu ini nggak kenal meditasi? Karena dari tadi saya lihat kayaknya itu punya peran yang besar ya untuk Bu ini ya. Iya betul. Gimana jadinya tuh Bu? Salah satu hal sebenarnya saya itu orangnya very very emotional. Wow. Kami ini lahir dari keluarga yang papa saya tuh very very strong, powerful banget. Tapi mama saya very very baik banget, maksudnya sabar. Mama saya seperti itu. Papa saya sangat strong. Nah, tentu saja kita ini terbawa dalam dua arus ini ya. Ada strongnya, ada lembutnya. Nah, tapi kalau flashback lagi ya, beberapa tahun, hampir 40 tahun yang lalu ya, 40 tahun yang lalu itu saya ini menghadapi masalah itu memang emosionalnya bukan marah gitu ya, tapi emosional saya bisa sedih banget. Saya bisa sedih, saya bisa diam di bawah meja, diam nangis seperti itu. Jadi bukan emosional dengan marah-marah, bukan, tapi lebih kepada diri sendiri. Saya lebih di bawah meja, saya nangis, menghadapi situasi yang buruk seperti itu. Nah, ini yang saya lihat bahwa ini sangat berat bagi saya kan. Seperti orang yang mungkin kalau kita terusin itu bisa jadi depresi begitu. Nah, disitulah saya melihat bahwa saya harus belajar seperti meditasi, sehingga dengan meditasi saya tahu bahwa ada hal-hal yang baik, ada hal yang buruk yang harus di mana hal baik itu harus saya pegang, hal buruk itu harus saya hilangkan. Jadi saya mengerti di mana kekuatan dan kelemahan saya. Kelemahan saya di sini nih. Saya ini sebenarnya gampang sekali terharu. Gampang sekali memaafkan. Jadi begitu. Jadi kalau ada peristiwa saya bisa nangis gitu kan. Saya bisa nangis. Nah, ini yang pernah juga diberitahukan oleh Pak Merta ada bahwa Weni, kalau kamu tidak kuat menghadapi orang-orang yang sakit. Saya pernah menghadapi orang yang sakit cancer, dia mau sekali untuk bermeditasi, tapi kondisi fisiknya sudah sangat kurus, lemah. Dan saya itu, gimana ini? Kita bagaimana menolong dia? Baru berpikir seperti itu, orangnya sudah meninggal. Itu membuat kesedihan yang luar biasa. Menurut saya itu salah satu sisi emosi yang saya harus benahi. Jadi bukan emosi yang meledak-ledak ya. Bukan. Itu lebih ke arah feminin sih ya. Feminin ya mudah terharu. Iya. Lembut. Bener, gampang sekali mudah terharu. Tapi kalau dibilang saya ini orangnya lembut, enggak juga. Oh ya, straightforward nih. Enggak. Saya ya termasuk kalau saya berani naik gunung seperti itu. Saya berani menghadapi hal-hal yang sulit. Hal-hal yang berat, menghadapi masalah-masalah berat, saya juga pernah menghadapi itu juga dan harus mengambil keputusan. Apalagi sebagai seorang, waktu itu saya terakhir sebagai seorang COO ya, menghadapi peristiwa di perusahaan yang harus menghadapi berbagai macam persoalan. Itu kan benar-benar harus nggak bisa dengan hanya lembut, feminim, nggak bisa itu. Harus ada maskulinnya Bu ya. Harus ada sisi maskulin. Karena kemana-mana saya pergi sendiri juga.
Berarti memang lebih mudah untuk tergerak hatinya. Iya, Bukan begitu. Iya. Jadi kalau seperti kemarin saya ketemu dengan Ibu Dubes Sri Lanka ya, dan begitu cepatnya Ibu Dubes membantu kita, saya sampai surprise dan saya keluar air mata juga. Wow, I'm very surprised. Saya bilang, ya Ibu Dubes begitu cepat memberikan bantuan, memberikan action untuk menjawab pertanyaan kita ini yang membuat saya sangat terkejut. Itu saja membuat saya terharu. Tapi sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu kan ngelihat apapun yang sedih, yang susah bisa nangis gitu ya. Nah ini udah bisa dikuasai lah. Oke. Bu, tadi kita ada ngobrol tentang Duta Dhamma yang Bu Weni concern banget untuk ibu-ibu perempuan bisa mengajar anak di rumah, kemudian juga punya pemahaman yang benar, bukan hanya melakukan tugas sebagai perempuan doang gitu loh. Iya. Mungkin dari Bu Weni ada nggak kira-kira pesan untuk mereka dari Bu Weni udah belajar meditasi, belajar dharma, melewati semua badai yang berat sekali. Betul. Pesan untuk mereka apa Bu kira-kira? Ya pesannya adalah sebenarnya kalau kita mengenal Buddhis itu harus betul-betul merasakan bahwa Buddhis itu ada di dalam diri kita, di dalam soul kita ya. Jadi setiap gerakan-gerakan kita ini harus betul-betul mencerminkan Buddhistis seperti itu, tanpa kita menjelaskan lagi sebenarnya. Nah, hal ini bisa kita rasakan, bisa kita dapatkan kalau kita memahami Dhamma itu dengan benar. Contoh, bagaimana bencana terjadi? Contoh, bagaimana kehidupan kita ini mengalami hal-hal buruk seperti itu. Misalnya kita membawa penyakit tertentu dari lahir. Nah, kalau kita memahami Dhamma, memahami mengapa dan kita mengerti Dhamma dengan baik, dan itu sudah ada di dalam kepala dan diri kita, bukan hanya diingat loh, bukan hanya dihafal, tapi betul-betul masuk ke dalam diri kita ini, itu akan sangat baik sekali, sehingga pada saat kita di dalam rumah, otomatis cerminan Buddhis itu ada untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Sehingga pada saat anak-anak bertanya, dia menemukan jawaban itu. Kenapa mama harus berlindung kepada Buddha Dhamma? Kenapa mama menganut agama Buddha? Oh, karena Sang Buddha mengajarkan kebaikan. Ya memang begitu adanya. Di dalam rumah dia pun baik. Bayangkan kalau itu tidak masuk ke dalam soul kita. Memang kita belajar agama Buddha, tidak berbuat jahat, tambahkan kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Tapi di rumah marah melulu. Gimana tuh? Di rumah berantem terus sama suami. Gimana? Saya melihat itu, di mana pasangan-pasangan yang looknya begitu very good, berjalan berdua, kemana-mana berdua, tapi di rumah tendang-tendangan gimana? Itu kan membuat membuat keluarga menjadi tidak bisa nerima. Itu nggak relevan dengan apa yang diajarkan Sang Buddha dengan kenyataan hidup. Nah, menurut saya adalah bagaimana yuk kita benar-benar berjuang menjalankan semua praktek yang diajarkan Sang Buddha, walaupun I'm not perfect juga, tapi pada saat kita tahu bahwa itu salah, kita bisa kembalikan lagi. Nah, bagaimana kita tahu salah dan benar kalau kita tidak memahami Buddha Dhamma? Setuju. Iya, benar-benar. Kan bukan berarti nggak perlu ke wihara, nggak perlu belajar, kita yang penting baik saja. Gimana kita tahu baik kalau kita tidak tahu ininya? Langkah-langkahnya. Setuju. Seperti itu. Itu yang sebenarnya itulah yang sebenarnya kita
kembali lagi ke awal, kenapa saya akhirnya memutuskan untuk bekerja sebagai social worker, ya kembali lagi dari pemahaman awal. Saya pada saat saya belajar agama Buddha, saya itu benar-benar membaca ulang, benar-benar memahami Jalan Mulia Bungsu 8. Walaupun nggak sampai yang secanggih apapun, tapi bagaimana Jalan Mulia Bungsu 8 ini punya pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, mata pencaharian benar, seperti itu. Yang kita harus bawa ini. Itu sih yang kalau menurut saya ini yang saya inginkan kepada ibu-ibu di Wandani, terutama para perempuan, bahwa mereka bukan cuman pintar untuk misalnya memasak, pintar untuk mungkin berusaha, bekerja, menjadi punya jabatan yang tinggi, tapi mereka juga harus mengerti bagaimana kebaikan dan ya kalau kita anggap bahwa ini universal ya, bahwa ada kebenaran yang harus kita jalankan dalam hidup ini. Seperti itu. Oke. Menarik ya ceritanya Bu Weni ya. Itu yang pengen kita dengar sih, dan semoga itu bisa menginspirasi orang lain juga di luar sana ya. Itu cerita yang mungkin jarang diceritakan di luar ya. Ya, dan sangat inspiratif juga tentang gimana kita itu menjadi insan Buddhis yang memang membawa nilai-nilai Buddhis itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, betul. Thank you Bu Weni, kesempatannya bisa ngobrol hari ini first time ketemu, dan semoga Ibu baik-baik aja, dan Pak Indra juga. Tapi kita pernah ketemu di online. Online. Tapi pas lagi jadi Samanera ya. Iya. Ya online ya Bu ya. Sekarang kan baru lihat langsung. Tapi semoga Ibu baik-baik aja, terus sehat. Kemudian juga Pak Indra, semoga baik-baik aja ke depannya. Terima kasih Bu Weni. Thank you. Ya teman-teman, itulah Bu Weni Loh yang merupakan wanita yang hebat, bisa melewati semua badainya dengan perhatian penuhnya. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Terima kasih.